malah tani wong. Awalnya aku yo. Oh, Diperbesar operator. Terima kasih. Baik, akan saya mulai presentasi kami dari kelompok APB dengan tema usaha catering organik. Kelompok kami berisi 3 orang dengan nama sebagai berikut. Operator, lanjut slide. Yang pertama ada Tera Fernando Satria dengan NIM 2018-5704004. Kedua ada saya sendiri, Zainal Abidin, NIM 2018-57016. Dan yang ketiga ada Fawas Atala Roja Wibowo dengan NIM 2018-57019. Dan saya awali latar belakang. Catering organik, tingginya tingkat kebutuhan usaha ini menjadi bisnis yang cukup menjanjikan dengan perpaduan menjalankan hobi sekaligus mendapatkan keuntungan. Bisnis ini menjadi sangat menarik, terutama mahasiswa yang mencari uang saku tambahan, karena usaha ini tidak diperlukan banyak biaya. Usaha catering rumahan ini cukup diminati karena kebutuhan akan makanan tidak pernah ada habisnya, apalagi untuk penyedia makanan dalam jumlah besar. Selain itu, bila dilihat dari sudut pandang efisiensi dan biaya, usaha ini banyak menghemat biaya investasi usaha, seperti tempat dan peralatan rumah tangga dapat menggunakan yang telah ada sebagai langkah awal. Selain itu, dilihat dari sisi pasar, masyarakat yang cenderung konsumtif memberikan peluang keuntungan yang besar. Usaha catering organik ini adalah usaha catering rumahan yang melayani atau menyediakan makanan yang sudah siap untuk dimakan. Sesuai dengan permintaan memberikan pelayanan yang memuaskan dengan memberikan banyak variasi pilihan baik untuk pesta, hajatan, ataupun acara tertentu. Dalam mengembangkan ide usaha tersebut, diperlukan analisis studi kelayakan usaha yang mencakup beberapa aspek penting. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran, kedua aspek manajemen dan organisasi, ketiga aspek teknis dan produksi, dan yang terakhir adalah aspek finansial. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fawas Atala Roja Wibowo. Fawas, waktu dan tempat ya, dipersilahkan. terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada alasan catering organik. Yang pertama, modal relatif kecil dengan keuntungan besar. Banyaknya demand atau kebutuhan masyarakat akan makanan pada setiap harinya menjadikan bisnis ini ramai dan menjanjikan. Yang kedua, bahan baku yang mudah ditemukan. Karena bisnis catering rumahan umumnya membuat menu yang mudah dibuat, bahan bakunya pun bisa mudah ditemui. Yang ketiga, alat yang mudah dicari dan relatif murah. Menjalankan usaha catering membutuhkan peralatan masak yang berkualitas, dan yang berkualitas belum tentu harus mahal, karena sekarang sudah banyak tersedia alat-alat masak yang mudah dicari dan relatif tidak memakan terlalu banyak biaya. Lanjut. Untuk gambaran produk sendiri itu ada nasi goreng, sup, mie, dan minuman. Untuk nasi goreng sendiri itu ada nasi goreng spesial, ada nasi goreng seafood. Untuk supnya itu ada sup ayam jamur dan sup ayam bakso. Untuk mie, ada mie goreng spesial, mie goreng seafood, dan capcay. Untuk minuman, ada sop buah, es teler, dan dawet. Untuk struktur organisasi sendiri ada pemimpin catering, yang kedua ada sekretaris, yang bawah lagi ada divisi pemasaran, divisi personalia dan produksi, dan juga divisi keuangan. Untuk analisis SWOT, untuk strength sendiri menguasai standar, aneka masakan, dan variasinya.
memasak memang urusan selera, tapi tetap ada standar tersendiri yang harus dikuasai. Untuk weakness, persaingan yang menggeluti usaha ini cukup banyak sehingga persaingannya pun menjadi sangat ketat. Untuk opportunities, masih sering melupakan konfirmasi pesanan seperti meminta DP, harga pesanan atau tanda jadi 50% dikarenakan ada pembatalan pemesanan mendadak. Untuk trades, banyaknya perusahaan, sekolah, atau acara apapun seperti pesta pernikahan atau pesta ulang tahun pasti akan membutuhkan makanan yang siap saji. Untuk selanjutnya bisa dipresentasikan pada saudara Tera, silahkan. Oke. Untuk strategi pemasarannya yaitu penetrasi pasar, memberikan harga khusus kepada pelanggan lama atau instansi pemerintah, lebih agresif untuk memberi iklan pada media-media komunikasi publik, internet, mengikuti pemeran-pemeran catering organik, dan menjaga hubungan baik dengan konsumen dan pemasok. Yang kedua, pengembangan pasar, memaksimalkan teknologi digital sebagai media iklan dan pemasaran agar catering organik semakin dekat dengan konsumen serta lebih peka terhadap kebutuhan dan permintaan pasar. Mengingat seluruh masyarakat sudah populer dengan kegiatan di dunia maya dalam kesehariannya. Kemudian yang ketiga, diversifikasi, berani memasarkan menu yang baru dipasarkan dan baru juga untuk menarik konsumen serta memperkenalkan racikan makanan yang ada catering organik. Kemudian yang keempat, pengembangan produk, mampu menciptakan menu masakan baru agar konsumen tidak bosan dengan menu yang ditawarkan oleh catering organik. Kemudian analisis finansialnya, biaya tetapnya itu Rp171.800.000 dan untuk biaya tidak tetapnya itu Rp2.318.000. Untuk total biaya tetap ditambah biaya tidak tetapnya menjadi Rp174.118.000. Untuk penghitungan HPP-nya, total biaya dibagi jumlah produksi menjadi Rp21.765.000. Untuk markup-nya 40% total biaya plus biaya tetap dibagi biaya tetap tidak tetap. Ada 104,161. Harga jualnya markup kali HPP plus HPP. Ada harga jualnya di Rp2.288.830.000. Kemudian untuk BEP per unitnya, biaya tetap dibagi harga jual, biaya tidak tetap dibagi per jumlah kemasan, yaitu 75. Dan sekian, terima kasih dari presentasi kami. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop yuk, stop.